Mohon maaf membuat Anda marah terhadap saya. Ya jelas marah. Wah, kamu gebukin anak saya. Lah, wajar aja Pak saya gebukin. Untung nggak saya masukin ke got. Anda kayaknya tidak benar. Kamu apa laporan? Laporan apa sama bapak kamu? Ya, jelas saya laporan lah. Saya nggak terima, saya digebukin tadi. Nggak terima gimana? Nggak terima lah, kamu. Anda ngerasa salah tidak? Tidak, itu kan urusan saya. Kok tidak ngerasa salah? Oh, tidak. Pak, sebelumnya saya mau meluruskan nih. Anak Anda itu salah, Pak. Ya. Saya datang ke rumahnya dia, Ustadz Soleh. Di dalam rumah itu ada seorang perempuan yang lagi disantet sama dia. Konon katanya dia karena nggak nerima cintanya dia. Orang tuanya nangis-nangis. Dan juga saya ke situ bawa seorang perempuan. Dia ditinggalin begitu saja. Ternyata tidak hanya satu dua perempuan, ratusan perempuan yang sudah dia sakiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan kembali kisah dakwah Ustadz Kang Ujang Bustomi, dan semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Video ini adalah ketika Kang Ujang berduel hebat dengan Kiai Furqon, seorang kiai besar ayah dari seorang ustadz bejat yang telah dihancurkannya. Kiai Furqon ternyata memiliki ilmu yang sangat luar biasa, sehingga Kang Ujang harus mengalami luka parah karena mendapatkan serangan hebat darinya. Lalu bagaimanakah kronologi menegangkan Kang Ujang menghadapi Kiai Furqon ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Assalamualaikum. Mau ngapain? Saya Doraemon. Oh, ini orangnya. Ini Pak, yang sudah menghajar saya tadi. Oh, Anda ini bapaknya kamu? Oh Ustadz? iya, ini bapak saya. Minggir, saya mau ketemu sama beliau. Terus maunya apa kamu? Assalamualaikum Pak Kiai. Ibu, Pak. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia. Orang yang didatangi Kang Ujang ini adalah Kiai Furqon, ayah dari ustadz bejat yang telah menghancurkan kehidupan banyak wanita. Dan Kang Ujang datang agar sang Kiai mengajar kebaikan kepada sang putranya itu. Yaitu seperti yang telah kita ketahui. Kang Ujang dimintai tolong oleh Ning Ririn, seorang perempuan Malang yang terbuai harapan palsu akibat ulah dari Ustadz Soleh. Dengan mengatakan janji akan menikahi Ning Ririn, Ustadz Soleh dengan teganya meniduri sang perempuan tersebut hingga hamil. Ning Ririn memang sangat percaya dengan janji yang dikatakan oleh Ustadz Soleh itu. Karena di awal dia mengenalnya, Ustadz Soleh adalah orang baik yang taat ajaran agama. Nasabnya yang adalah juga putra seorang kiai besar, semakin menambah keyakinannya. Sehingga dia sangat bahagia ketika Ustadz Soleh berjanji akan menikahinya. Bahkan saking bahagianya, dia rela menyerahkan semua yang dimilikinya ketika diminta oleh Ustadz Soleh. Termasuk ketika sang Ustadz ingin tidur berhubungan bersamanya. Ning Ririn pasrah dan menyerahkan kesuciannya kepadanya. Namun setelah beberapa waktu berlalu, kemudian terbongkar watak asli Ustadz Soleh. Setelah mendapatkan perempuan lain, Ning Ririn dicampakkan dan dibuang begitu saja seperti barang tak berguna.
Bahkan janjinya yang katanya akan menikahi dirinya itu hanyalah tong kosong yang nyaring bunyinya. Karena alasan tersebutlah Ning Ririn kemudian meminta bantuan kepada Kang Ujang Bustomi. Ning Ririn ingin meminta pertanggungjawaban kepada Ustadz Soleh itu. Namun ketika Kang Ujang dan Ning Ririn datang dan bertemu dengannya, Ustadz Soleh tidak bersedia bertanggung jawab atas perbuatannya. Sebab itulah kemudian Kang Ujang menghajar Ustadz Soleh, juga dengan para pengikutnya. Dan setelah dihajar oleh Kang Ujang itu, ternyata Ustadz Soleh tidak ingin menyerah. Bahkan dia berkata, dia akan melaporkan perbuatan Kang Ujang tersebut kepada ayahnya, yang dikatakannya sebagai kiai besar yang sakti mandraguna. Sebab itulah Kang Ujang kemudian mendatangi Kiai Furkon, kiai besar yang juga ayah dari Ustadz Soleh itu. Kang Ujang ingin agar Kiai Furkon bisa menyadarkan sang putranya, agar tidak lagi berbuat bejat kepada banyak wanita. Akan tetapi, ternyata tidak jauh berbeda dengan Ustadz Soleh. Sang kiai dan keluarganya ternyata malah mendukung perbuatan bejat dari putranya itu. Bahkan mereka malah bangga, Ustadz Soleh menjadi terkenal, juga disukai banyak wanita. Dan juga saya ke situ membawa seorang perempuan. Dia ditinggalin begitu saja. Ternyata tidak hanya 1-2 perempuan, ratusan perempuan yang sudah dia sakitin. Apakah dia waras, Pak? Mohon maaf, saya kasar. Saya lancang. Lancang ngomong anak saya nggak waras. Anak saya waras normal. Warasnya dari mana, mohon maaf? Ya makanya banyak perempuan yang suka kan normal. Dia kalau nggak digendam, nggak dipret, dijanjiin harta Kata semua. siapa? Digendam. Kata saya. Mohon maaf, Anda siapa? Saya ibu. Anak saya wajar kayak gini. Karena saya banyak harta, saya dukung. Mendukung gimana maksudnya? Suruh nyantet perempuan, saya dukung. Kok dukung? Saya banyak harta, Pak. Saya banyak duit. Jadi mau apa kamu? Jangan ikut campur sama keluarga saya dong. Ya sekarang saya ikut campur. Jangan, ini urusan saya sendiri. Anda bisa nasihatin anaknya tidak? Biarin saya suruh. Betapa mirisnya hal yang dikatakan oleh Kiai Furkon dan keluarganya itu. Bagaimana mungkin perbuatan bejat yang dilakukan putranya dibiarkan begitu saja. Bahkan orang tuanya malah menyuruhnya, hanya demi menunjukkan bahwa mereka adalah orang hebat dan kaya raya. Kang Ujang pun mencoba untuk berkata baik-baik, bahwa Kiai Furkon dan keluarganya adalah orang yang dikenal memiliki keilmuan yang luhur tentang ajaran agama. Masyarakat pun juga sangat menghormati mereka. Hendaknyalah sebagai orang yang berilmu, senantiasa mengamalkan ilmu itu dalam kebaikan. Menjadi contoh yang baik, juga mengajarkan ketaatan. Tidak malah menyuruh melakukan keburukan, yang jelas-jelas dilarang oleh Tuhan. Ustadz Soleh putranya telah menjadikan banyak perempuan kehilangan masa depannya. Dan seharusnya lah sang kiai melarang perbuatan bejat putranya itu. Akan tetapi, Kiai Furkon sedikit pun tidak peduli perkataan Kang Ujang Bustomi. Bahkan, dia malah meminta agar Kang Ujang tidak ikut campur urusan keluarganya. Tuh Pak, berarti jahat kan? Ya biarin aja. Kok biarin? Ya kamu lu ikut campur urusan apa? Anak saya. Yang membesarkan saya. Kok kamu ikut campur? Ya berarti semuanya siluman dong. Kamu yang siluman. Kenapa saya yang siluman, Pak? Ikut campur urusan orang lain. Enggak benar caranya begitu tuh, bertindak begitu tuh. Kok nggak benar? Ya enggak benar. Orang masih silaturahmi. Lah saya dipanggil sama dia suruh ngadep bapaknya, saya kesini datang supaya sok laporkan sama orang tuanya. Karena siapa? Saya akan datang, saya akan ngomong sama dia. Biar Saya nasihatin sebagai Tuhan. muridnya enggak ada laporannya sama dia. Ya kamu nggak usah melotot-melotot dong, santai aja. Ya enggak enak lah. Nggak enaknya. Maksudnya apa kamu pegang-pegang sama Saya diomelin begitu. Kiai Furkon sangat marah dikatakan Kang Ujang bagai seorang siluman yang senang melakukan kejahatan. Begitu pula seorang muridnya. Sang murid itu tidak terima jika gurunya dikatain kasar di hadapannya. Dan dengan kemarahannya itulah sang murid itu kemudian berdiri dan mengajak duel Kang Ujang Bustomi. Kang Ujang yang mengetahui tabiat Kiai Furkon dan keluarganya itu pun juga sudah tidak ingin bersabar lagi. Sepertinya tidak mungkin orang-orang terlaknat itu dinasihati dengan kebaikan. Dan cara yang terbaik adalah mengganjar mereka dengan siksa yang menghancurkan. Hah? dia aja biasa-biasa aja, kenapa kamu yang nggak terima? Ya jelas enggak terima. Terus semuanya apa? Kamu nantang saya? Ya. Hah? Ya. Ayo. Apa? Apa
jangan campur urusan orang. Nggak usah meledak-meledak. Kamu yang sopan datang ke rumah orang asal nuduh. Saya izinin anak saya kayak gitu. Saya banyak harta, banyak duit. Ngapain kamu ikut campur? Banyak kata banyak duit gimana? Nah, saya kan banyak harta, bebas. Anak saya mau nyantet, mau apa? Biarin, jangan ikut campur. Saya sumpel mulutnya. Apa? Dan setelah berhasil menghancurkan dua muridnya itu, Kang Ujang kembali berkata kepada Kiai Furkon,
yaitu agar menyadarkan putranya yang tersesat itu, juga bertobat dari semua kejahatannya. Akan tetapi, Kiai Furqon sedikit pun tidak bergeming. Bahkan dengan tenang, dia malah mengajak duel dengan Kang Ujang Bustomi. Di saat itulah Kang Ujang merasakan kekuatan yang sangat luar biasa. Ketika sang Kiai menyerang dengan ilmunya, serangan itu terasa sangat kuat menghantam tubuhnya. Dan tahu serangan itu membuat tubuhnya seperti hancur, Kang Ujang kemudian mundur, agar tidak terjadi hal fatal yang menimpa dirinya. Lalu apakah yang kemudian dilakukan Kang Ujang Bustomi setelah dia terluka akibat serangan hebat Kiai Furqon itu? Silahkan disaksikan di video selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambil sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga menjadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak rahmat-Nya kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.